Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kitab Fadlul Islam karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita masih di bab-bab akhir, alhamdulillah. Itu bab ketiga sebelum terakhir. Malam hari ini kita berencana selesaikan bab ini yang sisa beberapa hadits atau ucapan dari para ulama yang belum nukil. Akan pentingnya kita ikhlas kepada Allah dan mengikuti apa yang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa. Kata beliau rahimahullah, wazada Abu Daud. Ini lanjutan dari hadits Hudzaifah yang kita baca di pertemuan terakhir, bahwa Allah mendatangkan Islam ini setelah jahiliyah dengan terang menderang, kemudian mulai samar dan tidak akan mati secara menyeluruh cahaya Islam sampai akhir zaman. Nah, sekarang ada tambahan dari Abu Daud tentang apa yang terjadi nanti akhir zaman. Kata beliau, wazada Abu Daud, dan ditambah oleh Al-Imam Abu Daud. Qultu, kata Hudzaifah lanjut, thumma mada. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Kan terakhir Nabi menjelaskan ada dai-dai sesat yang mengajak ke pintu jahanam. Kemudian dia meminta kepada Rasulullah ciri mereka. Rasulullah menjelaskan seperti kulit kita dan berbicara dengan bahasa kita. Terus Hudzaifah bertanya, apa yang engkau wasiatkan? Maka Rasulullah katakan, kamu tetap bersama jamaah kaum muslimin dan imam mereka. Kemudian Hudzaifah berkata, bagaimana kalau tidak ada lagi jamaah? Semuanya sudah tidak jelas. Maka Nabi berkata kepadanya, tinggalkan semua kelompok, walaupun kamu menggigit akar pohon, sampai kematian menjemputmu. Iya, kalau memang tidak ada lagi yang jelas. Setelah itu dia bertanya lagi, kemudian apa? Ini kan saya sudah tinggalkan jamaah, masa sudah rusak sekali manusia di dalamnya. Apa yang harus saya lakukan lagi setelah itu? Dan apa yang terjadi? Kata Nabi, yakhrujud dajjal. Berarti ini sudah dekat hari kiamat. Akan keluar yang namanya dajjal. Ma'ahu naharun wanar. Dia memiliki sungai dan api. Faman waqa'a fi narihi wajaba ajru wa hutta wizru. Siapa yang jatuh ke dalam nerakanya, apinya dajjal, pokoknya dia bersabar, bahkan sampai penyerunya dajjal yang mengajak ke pintu jahanam itu dajjal, yang fitnahnya tentunya itu lebih besar daripada dai-dai sesat, karena dia bisa menghidupkan, bisa mematikan dengan izin Allah sebagai cobaan.
Tapi orang-orang yang beriman, yang berpegang dengan Quran dan Sunnah, mengenalnya. Karena tertulis di jidatnya kafir. Tapi yang bisa membacanya hanya orang beriman. Hanya orang beriman. Ini tentunya akan diperdalam di pembahasan Asrat As-Sa'ah. Di pembahasan tanda-tanda hari kiamat. Karena keluarnya Dajjal itu tanda kubro, tanda besar dari tanda akan adanya, munculnya, datangnya, dan dekatnya hari kiamat. Sekarang ini adalah kita bukan dalam pembahasan itu. Kita cuma pembahasan pertanyaan Hudzaifah. Apa harus kita lakukan kalau sudah seperti itu? Sudah rusak sekali manusia. Kita tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena hari kiamat tidak akan tegak kecuali di manusia-manusia jahat. Sampai keluar Dajjal. Siapa yang jatuh ke dalam api nerakanya Dajjal, tidak ikut seruan Dajjal, maka dilempar ke apinya Dajjal, maka wajib dapat pahala dan gugur kesalahannya. Tapi siapa yang malah ikut ke ajakan Dajjal, masuk ke sungainya, janji palsunya, maka wajib dia dapat dosa dan gugur pahalanya. Karena yang ikut Dajjal kafir kepada Allah. Karena Dajjal mengaku dirinya Tuhan. Mengaku dirinya Tuhan. Maka yang mengikutinya dapat dosa, gugur pahala. Qala, kemudian Hudzaifah berkata, "Tsumma madza?" Kemudian setelah itu apa? Qala tsumma hiya qiyamus sa'ah. Setelah itu tentunya tegak hari kiamat. Tentunya sini tidak diceritakan lebih lengkap ya. Siapa yang membunuh Dajjal? Itu nanti kita akan kaji di buku akidah namanya. Ini kan pembahasan tauhid tentang keutamaan Islam. Orang berpegang dengan Islam itu tidak akan dapat Dajjal. Dan dia akan dilindungi dari yang namanya fitnah Dajjal. Orang yang berpegang dengan Islam. Iya. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kita di banyak tempat ya, dan dari banyak hadits tentang bahayanya yang namanya Dajjal ini. Bahkan beliau selalu di tasyahud akhir membaca a'udzu billah min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati al-masih Dajjal. Selalu beliau baca itu. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari adab jahannam, dari adab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnahnya al-masih Dajjal. Iya, Nabi selalu membaca ini di tasyahud akhir. Itu untuk mengingatkan kita bahwa bahaya Dajjal itu adalah bahaya yang sangat besar yang akan ditimpakan kepada kaum muslimin di akhir zaman. Ini hadits yang panjang dari percakapannya Hudzaifah ibn Yaman bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Abul Aliyah, maka berkata Abul Aliyah, seorang tabi'in, termasuk imam, pemimpin di kalangan tabi'in. Beliau berkata, ta'allamul Islam, pelajarilah Islam. Fa idza ta'allamtumuhu fala targhabu anhu. Kalau kalian sudah pelajari Islam, jangan benci. Wa alaikum bis-sirat al-mustaqim. Dan wajib bagi kalian untuk berada di atas jalan yang lurus. Fa'inahul Islam, kan itulah Islam. Jalan yang lurus itulah Islam. Yang Allah katakan dalam firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqimah fattabi'uh. Bahwasanya sungguh ini adalah jalanku yang lurus, Islam, Quran dan hadis.
Itulah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Jadi Abu Aliyah, seorang imam tabi'in, berwasiat kepada kita. Dan beliau ini berwasiat kepada tabi'in, generasi terbaik. Pelajari Islam. Nah, bagaimana lagi kalau beliau hidup di generasi kita sekarang ini? Di masih orang semangat belajar saja, beliau sudah bilang, pelajari Islam. Ini wasiat pertama. Kenali Islam. Apa itu Islam? Tidak cukup kita bilang, saya Muslim. Tidak cukup. Harus kita tahu apa itu Islam. Harus kita pelajari rukun-rukunnya. Harus kita tahu pembatal-pembatalnya. Jangan sampai kita sudah yakin rukun Islam ada 5, tapi kita tidak tahu pembatalnya. Sehingga batal syahadat kita, batal sholat kita, batal zakatnya, batal puasanya, batal hajinya. Karena kita tidak tahu. Banyak orang kan begitu. Rajin sholat. Datang Ramadan berpuasa. Rajin berzakat. Bahkan pergi berhaji. Cuman karena dia tidak tahu pembatal Islam, pergi mendatangi kuburan. Mendatangi orang pintar. Dukun. Peramal. Paranormal. Dia mendatanginya. Kenapa? Karena dia cuma bilang saya Muslim. Tidak belajar yang namanya Islam. Tidak belajar rukun Islam. Dia tahu rukun Islam ada 5. Tapi dia tidak pelajari. Rukun pertama itu. Apa makna kandungannya dan keharusannya? Apa pembatalnya? Rukun kedua. Apa yang harus kita lakukan tentang rukun kedua itu? Apa pembatalnya? Rukun ketiga, keempat, kelima. Mereka hanya paham rukun Islam ada 5. Ini masalah. Maka kata Abu Aliyah, ta'allamul Islam. Pelajari Islam. Kenali maknanya. Pengertiannya. Rukunnya. Apa penyempurna-penyempurna Islam? Apa hal-hal yang membatalkan atau mengurangi keislaman kita? Iya, artinya belum mendorong kita untuk belajar ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang berguna untuk kita di kehidupan dunia ini. Demikian pula ketika kita kembali kepada Allah. Orang terdahulu. Sahabat Nabi. Karena mereka paham pentingnya itu ilmu. Mereka rela berjalan berbulan-bulan. Panas. Dingin. Tandusnya di jalanan. Susahnya hidup mereka di masa itu. Untuk belajar ilmu. Karena belajar itu penting. Karena mereka tahu tidak cukup kita bilang, saya Muslim. Tanpa memiliki ilmu tentang keislaman kita. Kata beliau, ta'allamul Islam. Pelajari Islam. Karena susah kita mau cinta Islam kalau kita tidak tahu. Coba kita lihat di luar sana. Orang-orang membenci apa yang dilakukan oleh orang yang sudah belajar. Kenapa dia benci? Tidak tahu. Bahkan mereka mengejek. Padahal itu Islam yang dibawa oleh Nabi. Kenapa dia sampai seperti itu? Tidak tahu. Mereka tidak belajar Islam. Tidak belajar Islam. Makanya beliau katakan ta'allamul Islam. Itu yang paling penting itu. Pelajari Islam. Mulailah dengan belajar saja dulu. Kalau kita mengajak orang untuk mengenal Islam, ajak saja dulu dia belajar. Tidak perlu kita bilang, kamu harus begini, begini, tidak boleh begini. Tidak usah itu dulu. Ajak saja dulu dia belajar. Nanti dia tahu sendiri. Nanti dia tahu sendiri. Pelajari Islam. Fa'idha ta'allamtumuh. Kalau kalian sudah belajar Islam, fala targhabu anhu. Jangan dibenci. Kan kalau kita pelajari, maka kita akan masuk dalam 4 golongan. Paling rendahnya itu. Yang menyampaikan, atau mengamalkan, atau membantu. Membantu.
atau membenci. 4 saja ini. Ini orang yang ada terkait dengan Islam. Belajar, ada orang belajar. Ada orang yang mengamalkan. Ada orang membantu dalam belajar dan dalam mengamalkan. Dia tidak belajar, dia tidak amalkan, tapi dia bantu. Dia tidak bisa belajar, tapi dia bantu belajar. Dia tidak bisa beramal dengan amalan itu, tapi dia bantu orang yang beramal dengan amalan itu. Yang keempat, benci. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Kalau kita tidak bisa belajar dengan rutin, terus kita tidak mampu kita amalkan, kita sudah belajar tapi tidak mampu kita amalkan. Qadarullah ada udzur. Belum bisa kita amalkan. Maka bantu saja orang yang belajar atau amalkannya. Karena pahalanya juga sama. Tapi jangan dibenci. Itu tujuan kita mengenal Islam. Oh, kita tahu yang dia lakukan itu adalah Islam. Jangan dibenci. Jangan diejek. Jangan diolok-olok. Karena itu bahaya. Itu bahaya. Fala targobu'an. Jangan membencinya. Karena yang membenci itu adalah orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang membodohi dirinya sendiri. Bukan orang lain. Sebentar beliau akan sebutkan ayat setelahnya. Jangan dibenci. Wa'alaikum bisirat al-mustaqim. Wajib bagi kalian berada di atas jalan yang lurus. Fa'innahul Islam. Karena itulah Islam. Islam itu adalah yang tidak ke kiri, tidak ke kanan. Tapi lurus, fokus dengan Quran hadits. Di atas pemahaman para sahabat. Seperti para sahabat beramal. Wala tataharrafu anis sirat. Jangan kalian berpaling, melenceng dari jalan yang lurus itu. Yaminan wala shimala. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Jangan ke kanan, jangan ke kiri. Wa alaikum bisunnati nabiyikum. Wajib bagi kalian berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Berpegang dengan sunnah Nabi kalian. Wa iyyakum wa hadhil ahwa. Hati-hati kalian dengan hawa nafsu ini. Di sana ada orang mengajak kita kepada sesuatu, kepentingan hawa nafsunya. Kepentingan hawa nafsunya. Mengajak kita kepada bid'ah, khurafat. Itu karena ada dunia kadang dia kejar. Di belakangnya. Hati-hati dari itu. Hati-hati dari hal tersebut. Kalau tidak ada kejelasan datang dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lebih baik kita berhenti dulu. Kita tidak beramal, cukup kita sibuk beramal dengan apa yang sampai kepada kita. Itu sudah bagus itu. Apa yang sampai kepada kita amalan, itu saja yang diamalkan. Yang belum sampai ada orang katakan sesuatu, tapi kita belum tahu dalilnya, enggak usah dulu diamalkan. Tidak dicela. Tidak salah kita. Yang salah itu kalau kita hanya sekedar ikut. Nah, itu yang masalah. Kan itu yang dicela di alam kubur. Ketika ditanya, kenapa kamu lakukan itu? Dia jawab, sami'tu nasa yaquluna syai'an fakultu. Saya cuma mendengar orang bilang, saya juga bilang. Cuma dengar orang. Tidak boleh begitu. Tidak boleh kita ikut-ikutan tanpa dalil. Tidak boleh. Kita diajarkan oleh Nabi SAW dari masa sahabat. Belum mendidik para sahabat dan itu menjadi sejarah untuk kita semua. Bahwa kita tidak boleh berbuat. Tidak boleh kita beramal. Kalau tidak sampai dalil. Kalau tidak sampai dalil. Sahabat waktu Nabi pernah. Buat cincin emas. Buat cincin emas. Mereka langsung ikut buat cincin emas. Setelah itu, turun larangan bahwa laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Nabi membuang cincin emasnya. Sahabat juga buang cincin emasnya. Setelah dikatakan bahwa Allah haramkan emas dan sutra untuk laki-laki umatku. Untuk laki-laki umatku. Dan halal untuk perempuan dari umatku. Mereka tidak lakukan. Sahabat di awal Islam
masih minum khamar. Masih minum khamar. Padahal sudah ada mulai gelisah dalam diri mereka bahwa ini khamar memang ada kebaikannya. Tapi mengganggu kita sebagai muslim. Kita mau sholat, mabuk kita tidak tahu apa yang kita baca. Kadang setelah minum, berkelahi. Setelah minum, zina. Gelisah mereka tentang itu. Tapi mereka tidak tinggalkan. Karena belum turun dalil. Iya. Sampai sahabat. Dikatakan di Quran, wa yas'alunaka 'anil khamr. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr. Itu awal mulanya itu pengharumannya. Mereka bertanya kepada kamu tentang khamr. Maka turunlah jawaban tapi belum pengharuman. Dalamnya ada manfaat. Penjual khamr dapat uang. Yang membuat khamr dapat rezeki dari situ. Ada manfaat. Di surah Al-Baqarah jelas dijelaskan itu. Tapi wa ithmuhuma akbar min naf'ihima. Itu kan terkait dengan khamr dan judi. Tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi ini belum haram. Jadi masih dijual, masih diminum. Masih. Setelah itu turun lagi ayat. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan dekati sholat dalam keadaan mabuk. Itu tahap kedua itu. Kalau mabuk jangan sholat. Belum haram. Cuman dilarang mabuk kalau datang waktu sholat. Belum. Diharamkan. Masih ada juga yang minum. Kan begitu. Karena belum ada pengharaman. Sampai turun ayat yang mengharamkannya tahap ketiga. Para sahabat waktu itu di rumahnya, kata Anas, rumahnya Abu Tolha, banyak khamr-khamr yang dibuat. Ketika turun pengharaman, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru. Ketika dikatakan, wahai orang-orang beriman, sungguhnya khamr, judi, wal ansab wal azlam, rijusun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Mengudi nasib dengan anak panah, berhala, itu rijis, sesuatu yang keji, itu adalah perbuatannya setan, bukan muslim. Setan yang melakukan itu. Jauhilah, supaya kalian beruntung. Mereka pergi, diantaranya rumahnya Abu Tolha. Dia pukul itu kendinya, dia buang keluar di jalan-jalan. Sahabat semua begitu. Kapan mereka lakukan itu? Saat sampai ilmu. Sebelum sampai ilmu, tidak dilakukan. Karena asal dalam segala sesuatu adalah mubah. Boleh. Begitu caranya kita. Iya. Kalau tidak sampai ilmu, jangan kita ikut-ikutan. Jangan lakukan sesuatu karena ikut orang. Ada yang melakukan. Ada orang pakai jilbab. Kita juga pergi pakai jilbab. Ada orang pakai cadar, pergi juga kita pakai cadar. Kita tidak tahu ilmunya. Akhirnya nanti masalah, ditanya oleh orang tua, kenapa mau kau itu nak? Kita tidak bisa ngomong. Iya. Kita tidak bisa ngomong, kita tidak bisa jelaskan, karena kita tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Ditanya oleh orang tua. Kita tidak bisa jawab. Kita tidak bisa memuaskan orang tua. Ada seorang istri, tiba-tiba dia pakai cadar. Suaminya masih merokok. Pakai jubah tapi kadang merokok, jubah merokok. Iya. Dia tiba-tiba datang pakai lengkap. Kos tangan, kos kaki, cadar, lengkap. Tidak tahu ilmunya. Tanya sama suaminya, kenapa pakai itu? Nggak tahu juga. Temanku pakai. Jadi kan nanti suaminya bilang apa? Itu kan masalah. Pokoknya jangan dilakukan kalau belum datang ilmu. Kita tidak disalahkan. Iya, yang penting kita semangat terus belajar. Makanya hati-hati kata beliau dari yang namanya hawa nafsu. Tidak boleh kita beramal dengan hawa nafsu. Tidak dibolehkan itu. Iya, jangan hanya perasaan. Tidak boleh. Belajar Islam
Pegang sunnah. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ta'ammal, perhatikanlah. Kalam Abil Ali hada, ucapan Abul Aliya ini. Ma'ajal, betapa indahnya. Wa'arif zamanah, coba antum perhatikan kembali, kapan dia ucapkan itu? Coba lihat kembali zamannya, waktu belum anjurkan orang belajar Islam. Kapan itu? Alladzi yuhaddiru fihi minal ahwa. Yang belum sudah ingatkan hati-hati dari hawa nafsu. Kapan itu? Itu masa tabi'in. Masih generasi terbaik. Masih generasi terbaik. Sudah diingatkan hati-hati dari hawa nafsu. Iya. Allati manittaba'aha faqad ragiba anil Islam. Yang siapa yang mengikuti hawa nafsu sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar, maka dia pasti benci Islam. Otomatis itu. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu, ujung-ujungnya benci Islam. Dipastikan itu. Kalau orang hanya ikut hawa nafsu saja, pasti nanti ujung-ujungnya adalah benci Islam. Karena nanti dia akan terima Islam kalau cocok dengan hawa nafsunya. Kalau tidak cocok, dia akan tolak. Bahkan jangan heran, banyak orang sudah bertanya ke sini, bertanya lagi tempat sini, sini lagi. Pokoknya cari sampai sesuai dengan yang dia mau. Ada orang sana, sudah jelas misalnya, safar tanpa mahram, haram, jelas dalil. Dalil. Hadits Nabi jelas. Tapi ada orang pergi bertanya lagi, Ustaz. Begitu. Dia kadang sudah tanya di tempat lain, tapi tanya, cari dulu ustadz yang bermudahan sedikit. Iya, pokoknya cari ustadz yang bermudahan. Yang fatwanya agak longgar-longgar. Sedikit. Itu yang dicari. Ini bahaya ini. Hati-hati, orang yang seperti itu pasti nanti benci sunnah. Dia tolak hadits. Iya, fatafsirul Islam bis sunnah. Dan beliau tafsirkan Islam dengan sunnah. Wa khawfahu ala alamit tabi'in wa ulama'ihim. Dan beliau khawatir terhadap orang-orang berilmunya tabi'in dan ulama mereka. Minal khuruj anis sunnah wal kitab. Dari keluar dari sunnah dan kitab. Ya tabayyan lak. Ini jelas bagi kamu. Makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala. Itqala lahu rabbuhu aslim. Ketika Robnya berkata kepada Ibrahim, aslim, masuklah ke dalam Islam. Qala, kata Ibrahim, aslamtu li rabbil alamin. Saya berislam hanya untuk Rob alam semesta. Ini Ibrahim. Setelah itu dia berwasiat kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Maka Ibrahim berwasiat kepada anak-anaknya. Wa Yaqub, demikian pula Yaqub. Ya baniya, wahai anak-anakku. Innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah memilih untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian muslim. Ingat, muslim bukan nama, tapi muslim yang kita tahu dengan dalilnya. Muslim yang kita tahu dengan dalilnya. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang benci terhadap agama Ibrahim kecuali orang yang membodohi dirinya sendiri. Orang yang benci agama ini, itu orang yang membodohi dirinya sendiri. Karena kalau dia cinta agama, manfaatnya untuk dia. Kalau dia benci, dorornya juga untuk dia. Tidak ada doror bagi Nabi. Karena beliau telah menyampaikan agama ini dengan benar. Tidak ada juga doror bagi orang-orang yang menyampaikan Islam ini dengan benar. Kalau ada orang yang tidak menerimanya. Tidak ada doror sama sekali. Karena mereka sudah tunaikan kewajiban. Dorornya adalah kita. Kita akan ditanya. Kenapa kamu tidak lakukan? Kenapa kamu tidak terima? Kita masing-masing kita akan ditanya. Mada ajabatumul mursalin. Apa jawaban kalian terhadap Rasul yang diutus kepada kalian? Kita ini satu-satu ditanya begitu. Tidak ada nanti masing-masing kita pergi menjawabkan untuk teman kita. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Di padang mahsyar,
Orang-orang datang kepada Adam. Adam hanya bilang, diriku, diriku. Orang datang kepada Musa, Nuh, Rasul pertama. Dia hanya bilang, diriku, diriku. Datang lagi kepada Musa. Orang yang langsung Allah berbicara kepadanya, diriku, diriku. Datang kepada Isa. Juga dia bilang, diriku, diriku. Tidak ada yang bisa membantu kita. Ini para nabi dan para rasul. Apalagi orang dekat kita. Ibu, bapak, anak, istri bagi suami, suami bagi istri. Semuanya menghindar. Semuanya menghindar kalau di padang mahsyar. Tidak ada yang saling membantu. Maka yang bisa menolong kita adalah kecintaan kita terhadap Islam ini. Dan bagaimana amalan kita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya kapan itu hari kiamat, beliau bertanya balik kepada sahabat yang bertanya, apa yang kamu siapkan? Apa yang kamu siapkan? Dia bilang, saya tidak siapkan banyak sholat, banyak zakat, banyak puasa. Akan tapi saya cinta Allah dan cinta Rasul. Itu kan pokok. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta. Kalau begitu kamu bersama yang kamu cintai. Jadi itu yang paling penting. Itu adalah yang paling penting. Jangan kita membenci ini syariat. Kata beliau, wa asbahi hadhil usul al-kibar. Dan yang mirip dengan dalil-dalil besar ini. Allati hiya aslul usul. Dia adalah pondasi dasar pokok. Wan nasu anha fi ghaflah. Manusia kebanyakan itu lalai. Banyak orang lalai. Iya, karena banyak orang tidak belajar Islam. Banyak orang tidak belajar Islam. Kadang sebagian orang menyangka kita itu belajar Islam hanya dengan masuk pesantren. Tidak. Kalau begitu sahabat semua harus masuk pesantren. Nah, mereka juga berdagang di pasar. Mereka juga bertani di kebun. Mereka juga mengembalakan hewan gembalaan mereka. Tapi mereka sempatkan untuk belajar. Mereka sempatkan untuk belajar. Ada di antara mereka sehari kerja, sehari belajar. Ada di antara mereka. Ada di antara mereka datang 20 hari ke Rasulullah. Hanya untuk melihat bagaimana Rasulullah sholat. Setelah itu pulang ke kampung lagi. Beramal dengan apa yang dia lihat. Pokoknya kita harus tahu Islam. Iya. Harus belajar. Di tengah manusia banyak yang lalai. Banyak yang lalai. Banyak. Kita nggak usah jauh-jauh. Orang yang di sekitar kita saja. Di rumah kita. Berapa orang yang belajar? Begitu saja. Iya. Karena orang ketika dihadapkan dengan belajar Islam. Itu banyak sibuk. Kalau dunia, tidak ada sibuknya. Tidak ada sibuknya. Iya. Kalau dunia, tidak ada sibuknya. Tapi kalau agama, banyak sibuk. Kenapa? Karena banyak kelalaian. Banyak kita kelalaian tentang agama Islam. Makanya ini jauh. Abul Aliyah di masa tabi'in sudah ingatkan kita. Makanya beliau katakan, wabi ma'rifatih. Dengan mengetahui dalil-dalil tadi. Tabayyana ma'nal ahadith fi hadzal babi wa amsalihha. Jelaslah makna hadith-hadith di bab ini dan semisalnya. Wa annal insan alladhi yaqra'uha wa asbahaha. Seorang yang membacanya dan serupa dengannya, huwa amin mutmain. Dia akan aman, tenang. Orang baca dalil-dalil tentang Islam, dia akan aman. Aman dunia, aman akhirat. Dia akan tenang. Tenang dunianya, tenang di akhirat. Wa annaha la tanaluhu. Iya. Dan dia tidak akan mendapatkan yang namanya hal-hal yang akan menyusahkannya. Wa idunnuha fi qaumin kanu fabadu. Dan kadang dia menyangka ada pada sebagian orang, ya, sebagian kaum, tapi mereka pun binasa. Mereka pun binasa. Artinya kita tidak boleh merasa aman.
Harus kita terus belajar. Iya. Banyak orang kita melihat bahwa dia merasa aman dengan dunianya tanpa belajar. Mereka binasa. Tanpa bekas, tanpa jejak. Tidak ada yang disebut. Makanya beliau bawakan ayat. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Fala ya'manu makrallahi illal qaumul khasirun al-khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang merugi. Jangan pernah merasa aman. Kita sudah belajar berapa tahun. Jangan pernah bilang cukup saya. Cukup saya. Jangan pernah begitu. Kita jangan bilang sahabat ya. Jangan bilang tabi'in. Imam Ahmad lah. Imam Ahmad. Iya, kita tentunya jauh dari beliau. Masalah amalan, masalah ilmu, jauh. Tapi bersamaan dengan itu, Imam Ahmad, beliau ditanya, sampai kapan kamu begitu? Jadi beliau itu selalu ada pulpennya. Selalu bawa kertas. Beliau tanya, sampai kapan itu kamu begitu terus? Apa jawaban Imam Ahmad? Minal mahbaro ilal makbaro. Dari bayi sampai meninggal. Sampai meninggal itu kita belajar. Tidak boleh kita bilang, cukup saya, aman nih. Iya, ayo kita kaji, di sana ada kajian tauhid. Sudah saya sudah. Sama usaha diriku tamak kami itu. Begitu. Iya. Ada orang, sudah banyak ikhwah yang kita dengar begitu. Banyak. Kalau diajak belajar begitu dia. Iya. Aman dia. Iya. Saya ikhwah lama. Ikhwah lama. Ini masalah ini. Iya. Masalah. Ada juga orang, bahkan saya juga begitu dikasih tahu. Ayo kita pergi belajar. Siapa? Ustaz Ubaid. Dulu itu dia waktu saya sering belajar di Baju Rupa, dia masih jadi santri. Begitu maksudnya. Saya duluan daripada dia. Dia datang itu, saya sudah taklim memang nih. Maksudnya saya tidak ada masalah. Cuman mendengar yang seperti itu adalah orang-orang tidak ada yang keluar ucapan itu. Kecuali yang merasa aman bahwa saya sudah aman saya. Tidak boleh begitu kita. Iya. Pokoknya selama hidup, belajar. Ta'allamul Islam. Itu di tabi'in itu diucapkan. Pelajari Islam. Kalau tidak, bahaya kita. Banyak syubhat. Kadang dulu kita belajar, kita belum tahu itu masalah. Masalah kan setiap tahun tajaddud. Berkembang masalah. Jadi kadang apa yang kita pelajari beberapa tahun lalu, itu kita tidak dapat ilmunya. Iya, kecuali di tahun masalah itu muncul. Dan ulama kita menjelaskan hukumnya. Kan begitu. Coba ambil contoh lah kemarin. Corona. Orang kan ribut. Iya. Pemerintah suruh sholat di rumah. Orang pada ribut. Ngapa ini pemerintah kita? Masa orang sholat dilarang? Kenapa begitu? Masalah baru. Kita belum tahu ilmunya, kita pergi berbicara. Iya, kita langsung ambil sikap, begitu. Maunya biarkan dulu ulama berbicara, setelah itu kita lihatlah dalil yang mereka sampaikan. Baru kita bertindak. Itu menunjukkan apa? Masalah itu kadang ada hal-hal yang baru, yang menuntut kita harus terus belajar. Kalau tidak, kita akan ikut hawa nafsunya orang-orang yang ikut hawa nafsu. Jelas, jangan pernah merasa aman. Jangan pernah bilang, saya sudah aman, sudah cukup, saya sudah paham. Jangan. Iya. Awal kesyirikan kaum Nabi Nuh, itu karena ilmu dilupakan. Jadi bukan tidak berilmu, tapi ilmu dilupakan. Terjadilah syirik. Gara-gara ilmu dilupakan. Iya. Ini di masa dulu. Orang kuat hafalan. Tidak ada WA, tidak ada Facebook yang menyibukkan kita. Seperti kita sekarang ini. Bagaimana kita sekarang ini? Cepat sekali kita lupa ilmu. Iya kan?
Karena kita hanya tengok ilmu itu sebelah mata. Begitu, Ji. Iya, apa yang kita tengok lama? Berita politik. Oh, siapakah yang dilantik? Itu Ji yang lama. Faedah poster, lewat. Faedah ceramah, lewat. Apalagi setelah dilihat, berapa menit? 5. 5. Lewat. Kan begitu kita. Iya. Sehingga ilmu itu tidak diingat lagi. Tidak diingat lagi. Ini bahaya. Orang ketika merasa aman, ini bahaya. Merugi. Orang akan merugi. Ini yang disebutkan. Makanya beliau katakan kepada kita, hati-hati dari yang namanya merasa aman. Jangan pernah kita merasa aman. Terus belajar. Teruslah belajar. Hadis terakhir, kata beliau, dan kita sudah pernah sampaikan hadis ini juga, kandungannya. Wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qol. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, khattolana Rasulullah, khattam. Rasulullah pernah menggariskan kepada kami sebuah garis. Ini langsung contoh. Tsumma kemudian beliau berkata, hada sabilullah. Ini garis jalannya Allah. Tsumma khatta khututon. Kemudian Nabi menggaris garis-garis yang lain. An yamini wa an shimali. Dari kanan dan kiri. Jadi ada garis lurus, kemudian beliau garis cabang kiri kanan. Tsumma kemudian beliau berkata, hadihi subulun mutafarriqah. Ini nih kiri kanan, jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih. Hati-hati. Di setiap jalan itu ada setan mengajak kepadanya. Jadi tidak ada satupun jalan itu kiri ataupun kanan. Ada setan pasti mengajak kepadanya. Tsumma qara'a, kemudian Nabi membaca ayat. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'un. Ini adalah jalanku yang lurus. Tadi itu yang ke depan. Ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Ikuti. Itu saja perintahnya. Itu saja permintaannya. Cukup ke situ saja. Jangan tertipu di kanan atau kiri. Pokoknya ada dalil, ikuti. Karena dalil itulah jalan yang lurus. Iya. Ikuti. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang banyak itu. Fatafarraqu bikum an sabili. Sehingga membuat kalian berpecah belah dari jalan Allah. Dalikum, ini penutup yang indah. Dalikum wassakum bihi. Hal itu yang Allah wasiatkan kepada kalian. Jadi ini wasiat. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Jadi mengikuti jalan Allah itu sebab yang membuat kita takwa. Ini rawahu Ahmad wan Nasa'i, riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i. Selesai bab ini, alhamdulillah, sisa 2 bab lagi. Iya, kita akan tamat dari kitab ini, alhamdulillah. Ada bab nanti maja'a fi gurbatil Islam wa fadlil ghuraba. Apa yang datang terkait dengan asingnya Islam dan keutamaan orang-orang yang asing. Kemudian bab terakhir beliau akan tutup dengan peringatan akan bahayanya bid'ah. Iya, kembali mengingatkan bahayanya bid'ah. Kita cukupkan, kita lanjut dengan pertanyaan. Apa Ustaz, pernah kami menemukan ular dalam kamar kami. Karena panik, kami membunuhnya. Setelah kami membunuhnya, kami mencari dalil tentang membunuh ular. Dan kami baru mengetahui kalau ular dalam rumah tidak boleh dibunuh. Setelah diberi peringatan. Apakah kami mendapatkan dosa Ustaz? Dan mengapa di dalam beberapa hadis ular disebutkan sama dengan jin? Ya, memang sunnahnya seperti itu. Kalau ada ular masuk di rumah, sunnahnya kita peringatkan dengan adzan.
Peringatkan dengan adzan. Karena kalau dia ular betul, tidak lari, tidak mengerti adzan. Tapi kalau dia ular jadi-jadian, jin, yang merubah wujudnya ke ular, maka jin akan lari ketika mendengar adzan. Jangan sampai nanti kita bunuh langsung, yang kita bunuh jin. Sehingga nanti membahayakan kita. Akan marah keluarganya. Dan akan mengganggu kita setelah itu. Akan mengganggu kita setelah itu. Maka inilah yang diajarkan oleh Islam. Oleh Islam kalau ada ular yang kita lihat di rumah. Yang kita lihat di rumah. Tapi apa yang kita lakukan itu tadi, apakah berdosa atau tidak? Tentunya tidak berdosa ya. Ia tidak berdosa. Karena ular termasuk juga yang boleh dibunuh. Ular juga termasuk yang boleh dibunuh. Hewan yang boleh dibunuh. Cuman ada adab ketika dia masuk rumah. Ada adab ketika dia masuk rumah. Iya, itu yang disebutkan. Apalagi kalau sudah mengganggu, memang dimulihkan kita membunuhnya. Cuman sekali lagi, ada adabnya saja. Iya, kemudian hadits katanya disebutkan sama dengan jin. Bukan sama, jin yang merubah wujud. Iya, bukan ular itu sama dengan jin. Tapi jin itu merubah wujud dengan wujud ular. Dengan wujud ular. Izin bertanya Ustadz. Apa ini ya? Tidak jadi. Apabila kita tidak mampu duduk seperti duduk tahiyat awal karena sudah terjatuh, apakah boleh duduk tahiyat akhir sampai kaki kita sembuh? Mulai dari rakaat pertama hingga rakaat akhir? Boleh. Ketika kita sholat duduk, kita boleh duduk bagaimanapun yang dimudahkan untuk kita. Boleh duduk iftirash, boleh duduk tawarruk, boleh duduk di atas kedua telapak kaki, dan boleh duduk bersila. Duduk murabba, duduk bersila seperti duduk kita sekarang. Dibolehkan. Dimulaikan. Kemudian setelah itu nanti sunnah saat tasyahud dan duduk antara dua sujud. Begitu saja. Kalau duduknya saat sholat, boleh duduk bersila. Tidak sunnah dia duduk iftirash atau tawarruk. Enggak. Nanti saat tasyahud saja. Saat tasyahud saja. Itu pun kalau dia mampu. Kalau dia tidak mampu, enggak apa-apa. Enggak ada masalah dengan sholatnya. Karena cara duduk di sholat, duduk iftirash ataupun duduk tawarruk, itu hukumnya sunnah. Kalau kita lakukan dapat pahala sunnah. Kalau tidak kita lakukan, maka kita tidak berdosa. Sholatnya sah, cuman tidak dapat saja pahala sunnah. Tidak dapat pahala sunnah. Itu wallahualam. Ustadz, apa hukumnya jika lupa baca surat pendek di rakaat kedua setelah Al-Fatihah? Tidak masalah juga. Karena tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama madhab. Membaca surat setelah Al-Fatihah sunnah. Sunnah hukumnya. Bukan wajib, bukan rukun. Bukan wajib, bukan rukun. Kalau kita tidak baca, tidak masalah sholatnya. Cuman tidak dapat pahala sunnah. Kalau itu di rakaat pertama dan kedua. Kalau itu di rakaat pertama dan kedua dan kita sholat sendiri atau sholat sirriyah. Adapun kalau sholatnya berjamaah bersama imam dan sholatnya sholat jahriyah, maka hanya Al-Fatihah yang kita baca. Tidak sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah. Ustadz, apakah sudah safar kalau di Takalar? Mayoritas tidak. Mayoritas ulama yang mengatakan harus 75 kilo ke atas, tentunya tidak termasuk safar. Iya. Kecuali sebagian ulama yang berpendapat seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka tidak pakai jarak, tapi pakai uruf, kebiasaan. Berarti tergantung kebiasaan masyarakat setempat. Kalau ada orang Makassar ke Takalar, dia bilang safar, ya safar.
Karena mereka tidak pakai ukuran kilometer. Tapi mereka pakai adalah kebiasaan orang. Kepada kebiasaan orang. Wallahualam. Ustadz, apakah boleh memakai pakaian yang dipakai tidur malam untuk sholat subuh? Boleh. Boleh, enggak masalah hal tersebut. Kebanyakan para sahabat, sholat ya, pakaian yang mereka pakai kerja atau pakai tidur, itulah yang mereka pakai sholat. Bahkan Rasulullah, pakaian yang belum pakai sholat, pakaian yang belum pakai tidur juga. Bahkan pakaian yang belum pakai hubungan badan dengan istrinya. Karena pernah Rasulullah keluar sholat, Aisyah melihat ada mani kering di baju sholat Nabi. Maka Aisyah mengkeriknya. Hanya mengkeriknya. Kemudian Nabi keluar sholat. Itu menunjukkan bahwa pakaian yang kita pakai itu yang penting tidak najis. Yang penting tidak najis, itu intinya. Kalau kita pakai tidur, kita pakai kerja, tetap boleh. Kita pakai sholat. Syaratnya cuman tidak boleh ada najis. Itu saja. Syaratnya tidak boleh ada najis. Adapun tadi masalah mani dikerik, karena mani tidak najis. Mani itu tidak najis. Mani laki-laki atau perempuan tidak najis. Bagaimana seorang tolibah yang susah memaafkan saudarinya karena telah membuatnya sakit hati? Mau nasihatnya Ustaz? Ya tidak boleh begitu. Tidak boleh. Kalau sakit hati itu karena masalah dunia, tidak boleh lebih dari 3 hari. Iya, tidak boleh kita, apa istilah, bombe. Iya, orang lebih dari 3 hari karena dunia. Tidak boleh. Iya, yang rugi juga kita. Karena yang terbaik adalah yang mulai duluan salam. Iya, yang mulai duluan salam. Iya, tidak boleh kita sakit hati, berlarut, kita memutus hubungan dengan saudari kita. Iya, apalagi kita bilang sebagai penuntut ilmu, tidak pantas hal tersebut. Tidak pantas hal tersebut. Iya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula bahkan Quran menganjurkan untuk kita memaafkan. Iya, saling memaafkan. Iya. Apakah halal jika kita memfollow akun jualan seorang dan dia memberikan kita uang dari memfollow akun jualannya tersebut? Dan setelah itu dia yang punya akun jualan meminta donasi senilai 50.000 dan dia akan menggantinya 110.000. Apa maksudnya ini? Berjudi? Iya, ini bisa masuk di taruhan. Bisa masuk di taruhan. Iya, judi. Iya, sama dengan mengajak orang judi kalau begini. Ikut follow, kemudian bayar 50, nanti dapat 110. Iya, judi ini. Tidak boleh kita seperti itu. Iya, tidak boleh kita seperti itu. Iya, tidak boleh. Seorang muslim, muslimah masuk dalam hal-hal yang ada gorornya saja. Ada unsur tipu, menipu. Itu tidak boleh masuk. Apalagi ada taruhan. Iya, ada iuran, baru ada nanti balasan. Ini kalau tidak judi, masuk di pinjam meminjam. Ketika pinjam meminjam, itu masuk riba qard lagi. Riba dari pinjam meminjam. Pinjam 50, kembali 110. Itu kan masuk lagi di riba qard. Itu banyak masalah nanti. Banyak masalah. Kita tidak masuk dalam hal itu, lebih aman, lebih selamat. Ustadz, saya pernah dengar hadis tentang larangan jual beli di dalam masjid. Apakah tidak boleh juga menanyakan tentang harga barang? Kalau maksudnya sudah mau transaksi di situ, bukan hanya sekedar tanya biasa, memang kita mau membelinya. Tidak boleh, kan itu mengantar kepada jual beli. Tapi kalau hanya sekedar tanya saja bukan mau membelinya,
Adapun nanti kalau sudah mau bertransaksi, kita keluar, tidak masalah hal tersebut. Tidak masuk dalam larangan jual beli. Apakah ada keutamaan sholat sunnah sebelum asar? Mohon penjelasan. Tidak ada sunnah sebelum asar. Tidak ada sholat sunnah qobliyah asar. Dan juga sebagaimana tidak ada ba'diyah. Ada datang 4 rakaat sebelum asar, cuman para ulama perselisihkan sanadnya. Perselisihkan sanad haditsnya, wallahualam. Akhir-akhir ini pandanganku tidak bisa saya jaga. Apakah ada amalan yang harus saya kerjakan? Kalau kita masih anak muda, menikah. Kalau kita tidak mampu, puasa. Itu menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan. Iya, puasa. Ustadz, terakhir ini, pertanyaan terakhir. Ustadz, saya baru sepekan sudah menikah. Masya Allah, barakallahu lak, wa baraka alaik, wa jama'a bainakum. Baru sepekan sudah menikah. Tapi saya ingin minta cerai. Aduh, sakit. Gimana cara baru sepekan? Coba dulu, siapa tahu ada masalah. Saya baru sepekan sudah menikah. Tapi saya ingin minta cerai. Dikarenakan saya tidak punya cinta kepada suami saya. Sehingga saya tidak bisa menunaikan hak suami saya sebagai seorang istri. Apakah saya termasuk wanita yang tidak mencium bau surga? Masya Allah. Tidak ada cinta ya? Iya. Gimana ini? Iya. Jadi kita sebenarnya perempuan boleh meminta cerai. Boleh minta cerai. Pertama, si suami jelek hubungan, jelek akhlaknya, jelek perilakunya. Iya, terhadap istri. Yang kedua, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, jelek tadi khuluknya, akhlak yang jelek. Beliau juga sebutkan kedua, jelek kholqnya, jelek penciptaannya. Si akhwat tidak suka. Iya. Jelek mukanya. Jelek misalnya rambutnya. Iya. Dia maunya rambut keriting ternyata lurus. Misal begitu. Iya. Jelek kholqnya, penciptaannya. Ini boleh. Ini diantara yang disebut oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang membuat seorang itu boleh minta cerai. Boleh minta cerai. Adapun karena tidak cinta, jangan tergesa-gesa. Iya, karena cinta itu akan timbul sendiri. Nabi SAW belum menikah dengan perempuan, bahkan belum tidak cinta. Belum nikahi Khadijah, itu yang baik untuknya. Belum setelah meninggal Khadijah, menikahi Sauda. Hanya ditawarkan oleh keluarganya. Ada perempuan sana beriman kepadamu. Setelah meninggalnya Khadijah, dia beriman kepadamu, janda. Kalau kamu mau saya ke sana. Dia bilang, coba urus. Karena kecintaan itu akan datang setelah menikah. Kecintaan itu akan datang setelah menikah. Iya, dengan yang kita lakukan setelah menikah. Macam-macam. Apakah dengan saling memberi hadiah? Iya. Atau bahkan para ulama menyebutkan mandi bersama. Coba mikir saja dulu, coba mandi bersama suami tak. Habis junub, saling ciduk air, berebutan timba, saling lempar air, jangan lempar timba. Iya. Coba saja dulu. Iya. Coba saja dulu. Itu akan melahirkan kecintaan. Nabi begitu. Kenapa paling cinta terhadap Aisyah? Karena mandi bersama juga Aisyah. Iya, mandi bersama Aisyah. Atau coba hal-hal lain. Seperti yang dilakukan oleh Nabi juga bersama Aisyah. Lomba lari. Coba misalnya dulu ke pantai. Lomba lari.
Supaya kalau suami tak kalah, kita bisa ketawain. Itu kan muncul cinta. Atau kita kalah diketawain oleh suami tak, kita terima kekalahan tak. Macam-macam hal-hal yang membuat dalam Islam ini membuat cinta itu muncul. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa minta cerai. Gara-gara tidak muncul cinta. Ikhlas saja, nanti akan muncul cinta itu. Akan muncul cinta itu, wallahualam. Karena cinta itu tidak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat. Cinta itu tidak bisa ditasannu. Orang buat begitu. Tidak bisa. Karena itu kan perbuatannya hati. Allah akan lemparkan dalam hati seorang siapa saja yang dikehendaki. Makanya kata Nabi kepada semua kita, tazawwaju al-wadud. Nikahilah orang yang penyayang. Nikahilah orang yang penyayang, sayang kepada kita. Karena nanti akan muncul sendiri rasa cintanya kalau dia sayang kepada kita. Wallahualam, iya, kalau saya sabar saja dulu. Iya, baru juga sepekan. Kita belum kenal jauh lah sama pasangan kita. Iya. Mungkin belum kita lihat semuanya, tai lalat ada di mana. Iya. Coba saja dulu dicari. Iya, di mana tai lalat tak? Begitu. Iya. Nanti kita tidak suka mukanya, ternyata kita suka tai lalatnya. Bisa saja seperti itu. Iya. Sabar saja dulu. Sabar saja dulu. Jalani hidupnya. Iya, jangan tergesa-gesa untuk minta cerai. Untuk minta cerai. Wallahualam. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.